Perkenalkan, namanya Mbah Suro. Mbah Suro adalah seorang praktisi supranatural yang sudah tersohor di kampungnya. Usianya sudah sepuh, 80 tahun. Tapi karena punya ilmu dan lelaku yang sering ia lakukan, membuat sosok Mbah Suro terlihat seperti anak muda seperti masih berusia 50 tahun dan masih gagah dan perkasa. Sampai-sampai istrinya sudah tak kuat melayaninya lagi di ranjang. Mbah Suro sendiri memiliki satu istri. Tapi berbeda dengan Mbah Suro, istri Mbah Suro sendiri sudah keriput seperti nenek-nenek pada umumnya. Dan terlihat lebih tua seperti neneknya sendiri. Karena istrinya tak punya ilmu seperti Mbah Suro. Namun meski istrinya sudah tak sanggup melayani Mbah Suro, tapi tak pernah sekalipun Mbah Suro mencari istri lagi yang lebih muda. Itu karena rasa sayangnya pada istrinya yang meski sudah renta. Untuk menyalurkan hasratnya, Mbah Suro lebih memilih laki-laki sebagai untuk melampiaskan hasratnya dan untuk tumbal, ritual kedikdayaannya. Sudah banyak pasien yang datang ke Mbah Suro dengan berbagai kepentingan, baik untuk pengobatan, penglarisan, pesugihan, bahkan untuk jabatan. Dan itu semua mudah saja terwujud apabila pasien tersebut mampu menjalani ritual yang diperintahkan oleh Mbah Suro. Dan pagi ini, tempat praktek Mbah Suro sudah banyak didatangi oleh orang-orang yang berkepentingan. Dan di antara beberapa banyaknya pasien tersebut, hanya terpilih 4 pasien laki-laki yang ingin Mbah Suro tangani secara langsung. Dan yang lain hanya lewat jarak jauh. Dan 4 pasien itu adalah pilihan. Selain karena mampu membayar mahar lebih besar, juga karena wajahnya tampan-tampan dan berbadan kekar. Dan itu salah satu syarat ritual Mbah Suro. Dan saat ini pasien pertama pun dipersilakan untuk masuk. Permisi Mbah. Masuk. Makasih Mbah. Siapa namamu? Tejo Mbah. Jelaskan tujuanmu anak muda. Jadi begini Mbah, saya mau berobat. Apa keluhanmu? Saya sudah seminggu ini tiba-tiba muntah darah secara tiba-tiba. Tapi begitu saya cek ke dokter, saya sehat-sehat saja Mbah. Dan setiap jam 1 malam, saya sering merasakan ada orang berjalan di kasur saya. Tapi pas saya bangun, gak ada siapa-siapa. Kamu kena santet. Apa? Yang benar Mbah? Benar. Ada yang tak suka dengan kesuksesanmu. Kamu baru saja merenovasi rumah. Loh, kok tahu Mbah? Kamu tidak perlu tahu siapa yang sirik kepadamu. Yang jelas dia masih tetanggamu. Tapi yang pasti kamu butuh diruat agar kamu sembuh dan kamu harus dipagari. Agar orang yang sirik itu tidak bisa mencelakaimu lagi. Iya Mbah, iya. Kamu sudah tahu kan mahar yang kamu harus berikan untuk membeli kebutuhan ritual? Tahu Mbah, ini uangnya Mbah. Bagus, nanti malam adalah malam satu suro. Malam yang sangat sakral untuk ritual. Nanti malam kamu akan ikut ritual bersama dengan beberapa pasien pilihan saya. Datanglah kemari jam 11 malam. Dan pastikan sebelum kesini kamu buang air besar dan mandi besar. Apa? Kenapa begitu Mbah? Kamu pengen sembuh atau tidak? Kalau mau sembuh dan nyawamu tidak melayang sia-sia, turutin saja. Baik Mbah, kalau begitu saya pamit. Dan begitu Tejo pulang, kini giliran pasien kedua. Masuk. Iya Mbah, makasih. Saya Prapto Mbah. Jelaskan tujuanmu. Saya mau penglarisan Mbah buat usaha saya biar laris. Apa usahamu? Bakso keliling Mbah. Kamu sudah tahu mahar yang harus kamu bayar? Sudah Mbah, ini duitnya. Bagus. Jadi kapan saya akan diberi jimat? Jimat? Bukan jimat yang akan saya kasih ke kamu, tapi dengan ritual. Ritual apa Mbah? Ritual untuk mengirim dan memasukkan jimat dalam sebuah energi ke tubuh kamu, agar kamu dan bakso daganganmu terlihat menarik para pembeli. Baik Mbah, apapun akan saya lakukan, agar bakso saya laris dan cepat jadi orang kaya. Bagus, kalau begitu nanti malam jam 11 malam, kamu harus ke sini untuk mengikuti ritual bersama dengan pasien pilihan saya. Dan jangan lupa, sebelum ke sini, kamu harus buang air besar dan mandi besar. Buang air besar? Tapi biasanya saya pagi Mbah setorannya. Mau pagi, siang, malam, pokoknya lubangmu harus bersih. Hah? Kenapa begitu Mbah? Karena jimat itu nanti akan Mbah masukkan lewat anus kamu. Hah? Aneh Mbah. Kamu mau baksomu laris apa bangkrut? Iya Mbah, mau laris. Tentu saja.
Saya tekati, pokoknya apapun saya akan lakukan. Bagus, Mbah tunggu kedatanganmu malam ini. Sendiko dawu Mbah, saya pamit, monggo. Pasien kedua Prapto sudah pulang dan kini pasien ketiga. Permisi, kulon won. Masuk. Siapa namamu? Jono Mbah. Jelaskan, apa maumu? Anu Mbah, saya sedang kesulitan ekonomi. Istri saya kabur ninggalin saya. Saya baru saja di PHK. Saya capek hidup susah. Saya pengen kaya dengan jalan cepat alias pesugihan. Saya capek dihina sama tetangga dan teman-teman saya. Saya pengen kaya Mbah, agar saya bisa membuktikan pada orang-orang yang menghina saya kalau saya bisa. Ambisius. Saya suka. Itu sangat mudah. Tapi kamu harus membayar mahar dan menjalani sebuah ritual yang cukup beresiko. Karena kamu harus perjanjian dengan jin. Saya mengerti Mbah, ini uang maharnya. Dan saya juga siap menumbalkan diri saya sendiri. Asalkan saya bisa kaya dan membalas hinaan orang-orang yang telah melecehkan saya. Bagus. Malam ini juga harus ada yang kamu tumbalkan. Tapi tenang, bukan nyawa kamu, tapi yang lain. Untuk itu, malam ini kamu harus datang jam 11 malam untuk melakukan ritual bersama dengan pasien lain pilihan saya. Dan sebelum kamu kesini, kamu harus buang air besar dan mandi besar. Kok buang air besar, Mbah? Kalau mandi besar, masih bisa diterima dengan logika. Tapi kalau buang air besar, saya baru dengar. Mandi besar, filosofinya adalah membersihkan najis, kotoran di luar tubuhmu. Sedangkan buang air besar, membersihkan kotoran yang ada di dalam tubuhmu. Iya juga sih. Ya sudah, apapun itu akan saya lakukan demi lelaku pesugihan saya berhasil. Ya sudah, kalau gitu saya pamit Mbah, mari. Dan ketika Jono keluar, kini giliran pasien yang terakhir. Permisi Mbah. Masuk. Makasih Mbah. Saya Warno. Kamu pejabat ya? Iya Mbah, tahu aja. Kelihatan dari pakaianmu. Dan saya juga tahu tujuanmu. Kamu ingin naik jabatan kan? Menyaingi rekan sejawatmu? Tepat Mbah. Ini mahar yang sudah saya siapkan Mbah. Bahkan saya lebihkan. Asal Mbah bisa bantu saya naik jabatan. Bagus. Tapi sayangnya tidak hanya cukup uang lebih yang menjamin kamu bisa naik jabatan. Karena harus ada ritual yang kamu jalani. Ritual apa itu Mbah? Nanti kamu akan tahu sendiri. Dan kamu harus mengikuti. Kalau mau berhasil. Tidak masalah Mbah. Kapan ritualnya Mbah? Lebih cepat, lebih baik. Malam ini. Malam ini juga tepat malam 1 Suro. Datanglah sebelum tengah malam. Dan sebelum kesini, pastikan kamu wajib membuang air besar dan mandi besar. Kenapa harus BAB Mbah? Jangan banyak tanya. Atau kamu mau jabatanmu sekarang lengser? Iya Mbah, baik. Ya sudah, saya pamit Mbah. Malam hari kemudian, malam ini Mbah Suro sedang bersemedi di sebuah ruangan khusus. Sedangkan di luar sendiri, baik Tejo, Prapto, Jono, dan Warno sudah tiba di tempat praktek Mbah Suro. Dan keempatnya pun saling menyapa. Loh, Mas Prapto, sapa Tejo pada Mas Prapto tukang bakso langganan di kompleksnya. Mas Tejo, loh ada Mas Jono dan Pak Warno, kok bisa ada di sini? Ritual juga ya? Ucap Prapto yang kebetulan Jono dan Warno juga pelanggan yang suka membeli baksonya. Ya Mas, jawab Jono. Sama, saya juga, jawab Warno. Pasti Mas Prapto kesini mau penglarisan ya? Tanya Tejo yang membuat Prapto malu. Iya, biar tambah laris saja. Bukannya udah laris Mas? Ya biar tambah laris lagi. Lah Mas Tejo kesini ngapain? Kalau saya mau berobat. Soalnya dicek ke dokter gak ada apa-apa. Sehat-sehat aja. Oh Mas Tejo sakit toh. Kalau Mas Jono? Intinya saya ada perlu. Kalau enggak saya gak mungkin kesini. Pengen tahu aja kamu. Ya ndak usah marah-marah gitu. Aku bukan mau pengen tahu. Cuma pengen utang Mas Jono belum dibayar. Udah 3 mangkok loh. Iya ini aku bayar. Nanti kalau aku udah kaya, aku beli rombok kamu. Nah, gitu dong. Belum kaya aja sombong. Pak Warno, ngapain kesini? Sama lah, ada keperluan juga. Masalah pekerjaan. Oh, ngomong-ngomong kok ditutup pintunya ya? Ini beneran jadi ritual apa enggak sih? Kok gelap remang-remang? Ucap Prapto heran. Coba Mas Prapto ketuk. Iya, dan begitu baru saja hendak mengetuk, sesosok nenek-nenek keluar dari pintu kayu. Cekrek. Mbak Suronya ada? Kalian pasti mau ritual.
Iya Mbah. Suami saya sedang bersemedi di halaman belakang. Mari saya antar. Iya Mbah. Keempatnya pun mengikuti nenek-nenek yang berjalan bungkuk dan pelan itu. Mas Tejo, yang bener aja. Masa nenek-nenek itu istrinya tua banget? Kok Mbah Suro masih muda ya, gagah? Saya juga bingung, mana halamannya gelap kayak hutan. Udah, kalian jangan berisik. Kalau mau tujuan tercapai, ikuti saja. Ucap Jono si ambisius. Sedangkan Pak Warno memperhatikan sekitar yang gelap dan banyak pohon-pohon besar. Dan begitu sampai belakang, sosok Mbah Suro kini mulai terlihat sedang duduk di atas batu besar dan masih sedang bersemedi dengan hanya memakai kemben dan hanya bertelanjang dada. Ternyata usia Mbah Suro yang masih renta itu bak seorang atlet saja, terlihat kekar dan masih kencang. Aroma kemenyan, dupa dan wewangian kembang 7 rupa menyeruak masuk ke dalam hidung keempatnya. Sebelum ritual, kalian semua diharuskan bertelanjang dan mandi di dalam sendang di bawah pohon itu. Apa? Tadi bukannya kita udah disuruh mandi besar sebelum kesini? Tanya Tejo. Iya, bukannya kita juga disuruh BAB juga? Ucap Prapto. Ini perintah suami saya sebagai prosesi dari ritual itu sendiri. Ah, udah. Kalian semua pengen tujuan kalian berhasil nggak? Kalau pengen, turuti dan ikuti saja. Ucap Jono si ambisius yang bertekad bulat. Kalian akan saya tinggal. Kalian harus berendam sampai suami saya terbangun dari semedinya. Ucap istri Mbah Suro. Betul, ikuti saja. Ucap Pak Warno yang mulai melucuti satu persatu pakaiannya. Dan kini telanjang bulat tanpa malu dan pede. Lalu perlahan masuk ke air dan diikuti Jono. Baik Tejo dan Prapto pun, meski malu-malu, mau tak mau tetap mengikuti prosesi ritual tersebut. Keempatnya pun kini mandi dan berendam di sendang. Sedangkan nenek sendiri menaburkan satu baskom kembang dengan mencipratkan wewangian ke dalam sendang. Mas Tejo merasa ada yang aneh gak sih? Masa mau ritual aja disuruh buang air besar? Tadi dia bilang sama saya mau kasih jimat, tapi dalam bentuk energi. Oh, positif thinking aja. Mungkin Mbak Suro mau transfer energi tenaga dalam sama kamu. Dan tenaga dalam itu berisi jimat untuk kamu. Ucap Tejo si penyakitan. Iya sih, tapi apa hubungannya dengan buang air besar? Tanya Prapto yang masih penasaran. Kalian dari tadi berisik. Yang namanya mandi besar atau buang air besar itu supaya kotoran dalam tubuh kita bersih. Dan kita suci dalam menjalankan ritual. Kalau kalian cerewet dan gak sanggup, lebih baik pulang aja. Pengecut. Orang yang mental pengecut, itu mental orang miskin. Ejek Jono si ambisius. Enak aja, siapa yang pengecut? Oke, aku berani. Biar kata dingin tak lakoni. Ucap Prapto sok kuat. Hingga kemudian Mbah Suro terlihat membuka matanya. Lalu berjalan ke sendang menghampiri keempatnya. Seketika keempatnya deg-degan. Wajah dan aura Mbah Suro sungguh berbeda. Semakin tampak bersinar, lebih muda dan menawan, yang membuat keempatnya seketika tertegun. Aneh, wajah Mbah Suro sangat memikat, bahkan lebih memikat daripada istri dan cewek-cewek mereka sendiri. Malam ini, kalian akan menjalani ritual sebagai selir laki-laki saya. Kalian harus melayani saya, sebagaimana selir melayani rajanya. Karena saya akan mengirimkan jimat atau pusaka dalam bentuk cairan sperma saya. Seketika keempatnya melongo ketika Mbah Suro menurunkan kain kembennya dan terpampanglah sebuah batang kemaluan yang tidak wajar karena sangat besar dan panjang sebesar betis kaki keempatnya. Semua jadi ketakutan, namun tak bisa berkutik dan masih terpaku melihat alat kelamin yang jauh dibandingkan dengan milik mereka sendiri. Itulah kenapa saya menyuruh kalian membuang kotoran kalian, karena Simbah akan mengirim jimat melalui anus kalian masing-masing. Karena jimat yang kalian cari untuk pengobatan, penglarisan, pesugihan bahkan jabatan, semua yang kalian harapkan ada di dalam jimat itu. Dan jimat itu sendiri tersimpan di dalam kemaluan Mbah sendiri. Dan ingat, jangan sampai kalian melawan, mencoba kabur dari ritual, karena hidup kalian akan lebih sengsara setelah ini. Mengerti? Mengerti Mbah? Ucap keempatnya kompak. Keluarlah dari dalam air, ikuti Mbah. Keempatnya pun mengikuti Mbah Suro yang berjalan menuju kebun-kebun pisang dengan batang kemaluan yang masih tegak mengacung itu. Dan di sana terlihat obor sebagai penerang,
lesehan daun pisang sebagai alas, juga buah-buahan sesaji, dan bunga kantil dan kenanga yang sudah tersedia. Begitu sampai, keempatnya pun duduk di atas lesehan daun pisang. Lalu Mbah Suro mengambil ember berisi air yang sudah ditaburi bunga kantil dan kenanga, seraya komat kamit mengucap mantra dengan lirih dari mulutnya. Kamu duluan, Tunjuk Mbah Suro pada Jono, si ambisius, dan Jono menurut. Nungging, tunjukkan pantatmu. Perintah Mbah Suro dan Jono menurut, menungging menyuguhkan pantatnya, yang membuat yang lain panik dan bertanya-tanya, hendak diapakan Mas Jono oleh Mbah Suro. Dan ternyata Mbah Suro mengambil bunga kantil dan kenanga dan membasuhkannya ke pantat dan lubang Jono, menekan-nekan lubang Jono dengan jempolnya sembari lagi-lagi mengucap mantra. Dan aneh, ketiga lainnya melihat ekspresi Jono jadi meremelek seolah menikmati perlakuan Mbah Suro kepadanya. Tak hanya meremelek, tapi batang Jono yang tak seberapa itu kini bangun. Dan ketika Mbah Suro menjilat lubangnya, "Ah, Mbah, nikmat juga," ucap Jono mendesah. "Yang lain, giliran kamu." Tunjuk Mbah Suro pada Pak Warno sang pejabat. Dan Pak Warno yang tadinya ragu-ragu seolah terhipnotis dan kini akhirnya menghampiri Mbah Suro. Dan Mbah Suro pun sama melakukan aksinya pada Warno. Dan sama dengan Jono, Warno juga merasakan nikmat. "Bah, bagaimana nikmat sekali, padahal simbah laki-laki," ucap Warno yang membuat Prapto dan Tejo begidik merinding. Sedangkan Jono sudah dikuasai jin mesum yang merasuki tubuhnya. Pandangan mata Jono terlihat sayu nafsu, sembari mengocok miliknya sendiri. "Sekarang kamu." Tunjuk Mbah Suro pada Prapto si tukang bakso. Dan Prapto yang meski ketakutan pun terpaksa menuruti kemauan Mbah Suro. Dan Mbah Suro pun sama memperlakukannya seperti pasien sebelumnya. Mbah Suro merasakan Prapto seperti hendak kabur. Plak! Mbah Suro memukul pantatnya dan mencengkeram dengan kencang pipi bokongnya sampai merah. "Jangan coba-coba melawan, apalagi kabur." Iya Mbah." "Anak muda, tenang, nurut sama simbah. Mbah akan buat kamu enak." Seluruh. Oh. Prapto lambat laun merasakan tubuhnya aneh. Sesuatu hal yang tadi terlihat menjijikan, tapi begitu ujung lidah Mbah Suro mengobrak-abrik lubangnya begitu nikmat. Wajah Prapto tak bisa menyembunyikannya, sampai Tejo terlihat pasrah melihat tukang bakso langganannya seketika berubah dan mendesah. "Kamu," teriak Mbah Suro, dan kini giliran Tejo. Ya, Tejo pun menyerahkan dirinya ke Mbah Suro dan mempersilahkan Mbah Suro melakukan hal yang sama dengan ketiga temannya. Dan pantas saja, ekspresi ketiga temannya seketika berubah karena rasanya begitu luar biasa. Tejo tak berkutik, Tejo ikut mengelus batangnya sendiri seperti yang dilakukan ketiga teman-temannya yang kini seperti orang tidak sadar. "Cukup. Kemarilah kalian, layani saya," ucap Mbah Suro kini tidur terlentang dengan alas daun pisang. Dan Jono yang paling ambisius dan sudah dirasuki hawa nafsu menghampiri Mbah Suro, meraih batang raksasanya dan mengoralnya. "Bagus." "Oh," ucap Mbah Suro mendesah. Lalu disusul Warno si pejabat yang mengecup bibirnya dari atas. Sedangkan Prapto si tukang bakso dan Tejo si penyakitan yang berada di sisi kanan dan kiri terlihat ragu-ragu. Hingga kemudian, puh. Mbah Suro meniup Prapto dan Tejo secara bergantian. Dan keduanya pun seketika berubah pasrah. Lalu tersenyum dan meraba dada dan tubuh Mbah Suro dan masing-masing menjilati puting Mbah Suro di kanan dan kirinya. Kedua tangan Mbah Suro sembari meremas pantat Prapto dan pantat Tejo. Terasa sempurna. "Ah, menungging kalian semua," perintah Mbah Suro. Dan keempatnya berjajar menungging bagaikan ikan asin yang siap dinikmati. Mbah Suro lagi-lagi membaca mantra sembari menepok-nepok keempat pantat itu. Lalu kemudian meludahi lubang keempatnya satu persatu. Dan setelah selesai meludahi lubang keempatnya, Mbah Suro menghampiri pantat Jono si ambisius, lalu membuka lubang itu dengan kedua jempolnya, mengarahkan batangnya, dan "Oh, ampun Mbah!" teriak Jono yang meski ambisius dan terlihat paling excited mengikuti ritual, namun ternyata cukup kewalahan menghadapi batang Mbah Suro. Dan hanya beberapa celupan, Mbah Suro mengeluarkan batangnya dan melanjutkan mengarahkannya ke pantat Warno. Yang terlihat ketakutan terlihat dari kerutan lubang Warno yang terlihat tertutup rapat.
Buka lubangmu. Gerakin lubangmu. Jangan sampai Mbah buat robek lubang kamu. Warno yang ketakutan itu mencoba menggerak-gerakan lubangnya. Set, slep, bah. Ya, dalam sekali dorongan, lubang kerutan itu terbuka sempurna dan mampu menampung batang sebesar betis itu. Rasanya perih sangat, namun tak bisa apa. Warno sempat lega karena batang sebesar betis itu kini keluar dari lubangnya. Namun aneh, ketika batang itu keluar, Warno justru merasa ketagihan. Dan sama yang dialami Jono juga. Bahkan Jono masih mengocok batangnya sendiri, seperti merindukan batang itu menancap lagi di lubangnya. Namun Jono harus bersabar karena batang sebesar betis orang dewasa itu kini sedang menggilir pantat lain. Antara sadar dan tidak sadar, setelah terkena tiupan Mbah Suro tadi, tubuh Prapto seolah menginginkan untuk segera dimasuki. Padahal dalam hati Prapto tak menginginkannya dan ketakutan. Belum dapat mengatur rasa ketakutannya, batang besar itu kini terasa menerobos pintu lubang Prapto dan terasa amat menyakitkan. Tahan. Jangan ditahan. Ucap Mbah Suro yang merasa sedikit kesulitan menembus Prapto. Mbah Suro lagi-lagi membaca mantra, lalu meludahi lubang Prapto lagi dan kembali mendorong lubang itu hingga kemudian set, set, slep. Ah! Ya, pecah sudah keperjakaan Prapto. Darah mengucur dari lubangnya. Dan mengetahui lubang Prapto berdarah, Mbah Suro menyentuh darah yang mengalir dengan jempolnya. Lalu memasukkan ke mulutnya dan menghisap jempolnya. Darahmu sangat segar dan bisa menambah kesaktianku. Ucap Mbah Suro melepaskan batangnya. Lalu sekarang tinggal menjebol Tejo yang mulai panik. Dan tak jauh berbeda dengan Prapto si tukang bakso. Dan Mbah Karso yang mengetahui ketakutan melihat Tejo tiba-tiba meludahi kedua jarinya lalu slep. Ah! Tejo terkejut saat kedua jari Mbah Suro menyeruak masuk dan merenggangkan lubangnya seperti gunting. Hingga kemudian, Ampun, Mbah! ya, lubang itu kini sama mengeluarkan darah. Dan Mbah Suro lagi-lagi mengambil darah itu dan menghisapnya. Aku akan menjadikan kalian berdua selir pilihan. Darah kalian sangat nikmat. Dan sekarang, hisap batangku secara bergantian. Perintah Mbah Suro melepas batangnya pada lubang Tejo. Ya, keempatnya pun menurut. Dan semuanya seolah berebut batang Mbah Suro yang masih berlumuran darah. Darah perjaka Prapto dan Tejo itu. Keempatnya rebutan dan bergiliran memvakum batang besar itu. Angin mulai kencang. Mbah Suro yang merasakan nikmat itu sembari membaca mantra. Sesosok makhluk hitam besar berbulu masuk ke tubuhnya. Matanya merah tajam. Terlentang, kalian semua. Ini sudah waktunya. Ya, semua menurut, mengangkangkan dan menyuguhkan lubangnya masing-masing. Hingga kemudian, bak secepat angin dengan kekuatan jin yang merasukinya, Mbah Suro dapat menggilir keempat lubang itu secara bergantian. Lambat laun rasa sakit keempatnya berubah jadi nikmat dan bikin ketagihan, termasuk Prapto dan Tejo. Desahan keempat lelaki itu beriringan di tengah kebun pisang. Mbah Suro tak kuat. Kini Mbah Suro pun akhirnya menyemburkan satu persatu cairannya ke lubang keempatnya secara bergiliran. Buka mulut kalian. Keempatnya pun kini berebut mendekati batang Mbah Suro dan cairan itu pun muncrat dan terbagi rata secara otomatis dan masuk ke mulut keempatnya. Brak, keempatnya pun pingsan setelah berhasil menelan cairan Mbah Suro. 1 bulan kemudian, setelah menjalani ritual, 1 bulan kemudian, Mbah Suro sendiri dikabarkan telah meninggal dunia tanpa sebab. Dan Warno, si pejabat itu, mengalami kecelakaan dan juga meninggal saat berkunjung tugas ke daerah. Sedangkan Jono gila dan masuk ke rumah sakit jiwa. Berbeda dengan Warno dan Jono, Tejo sendiri kini sembuh dari penyakitnya. Sedangkan Prapto semakin laris jualan baksonya. Bahkan sekarang membuka warung bakso lumayan besar dan memperkerjakan karyawan. Entah karena ritual penglarisan malam itu atau karena kerja keras dan berdoa seraya tobat dan mendekatkan diri pada Tuhan yang membuat usaha Prapto laris. Yang jelas, Prapto tak mau lagi berkunjung ke dukun, kapok,
Dia mau hidup apa adanya yang penting berkah. Baksonya seporsi mas. Mas Tejo, apa kabar? Baik. Wah, lama gak keliling lewat rumah. Sekarang sudah buka ruko sendiri. Keren. Mas, ada yang mau aku omongin sama mas. Sama. Makan baksonya di lantai 2 aja ya, di kamar saya. Oke deh. Mas Tejo mau bakso apa? Bakso balung ya, pentolnya yang gede, minumnya es teh aja. Dek, nanti bawain bakso balung pentolnya yang gede sama es teh bawa ke kamar saya ya. Ya mas. Keduanya pun sampai ke kamar Prapto. Dan keduanya menceritakan kejadian yang terjadi selama sebulan ini setelah ritual tersebut. Jadi, Mbah Suro sebelum meninggal nemuin kamu? Tanya Tejo. Iya mas, makan di warungku sama kasih ini, cincin batu. Kok bisa sama sih? Sebelum kabar Mbah Suro meninggal, Mbah Suro juga ke rumah dan memberikan cincin ini padaku, ucap Tejo terkejut. Cincin batu kapel, ucap Prapto dan menyatukan jari keduanya. Hingga kemudian, Mas, tubuhku bergerak sendiri. Sama, ada apa ini? Apa yang terjadi? Mas Tejo, minggir. Gak bisa, aku malah bawaannya pengen deket kamu. Sama mas, aduh bahaya. Seperti ada yang merasuki, keduanya saling menatap, lalu tersenyum. Hingga kemudian, cups, keduanya saling berciuman dalam keadaan sadar. Namun tubuh keduanya ada yang mengendalikan. Mas Tejo mau apa? Kok buka celana? Aku juga gak tahu, bukan kemauanku. Tanganku gak bisa ku kendalikan. Sama mas, ini tanganku tiba-tiba gerak sendiri. Loh, malah sama ini. Buka celana juga. Wah, gak beres ini. Loh, mas, mau ngapain? Kok udah ngaceng? Jangan mas. Gak tahu ini. Kok manukku nyariin lubangmu? Cuy. Loh mas, kok diludahin lubangku? Maaf toh, aku gak sengaja. Mas Tejo, jangan. Mas. Maaf toh, ini bukan aku. Aku berani bersumpah. Aku gak bisa mencabutnya toh. Udah terlanjur mas. Aku cuma bisa pasrah. Ucap Prapto menerima genjotan Tejo. Dan aneh, lama-lama Prapto merasakan nikmat. Kenapa toh? Sakit? Maaf ya, jangan marah. Enggak mas, kok aneh ya? Malah jadi enak. Ucap Prapto pasrah dan tersenyum pada Tejo. Dan Tejo membalas tersenyum pada Prapto. Sama toh, lubangmu enak juga. Aku ngerasa enak. Anget-anget gimana gitu. Apa kita pacaran aja ya toh? Hehe, canda toh. Emang Mas Tejo mau sama laki-laki? Mau aja, kalau udah cocok, enak lagi. Kamu juga ganteng kok. Serius mas, aku juga mau loh mas. Mas Tejo enak juga. Toh, aku gak kuat. Cairan Tejo pun muncrat di batang Prapto. Dan ketika Prapto mengoleskan cairan Tejo di batangnya, batangnya seketika berdiri kencang. Set. Mas, ini kenapa burungku? Loh, kok ngarahnya ke lubang Mas Tejo? Wah, gawat. Jangan bilang kita gantian. Bukan aku mas. Iya sih, tapi nikmatnya. Sesak sekali di dalam. Ini beneran bukan aku mas. Iya, gak apa-apa. Aku rela, biar kita impas. Dan karena sepertinya aku ada rasa sama kamu. Janji kan kita pacaran beneran? Bukan karena kerasukan setan. Aku mau setelah ini kita buang saja cincin kita ke sungai. Kalau memang perasaan kita berubah, itu karena pengaruh setan. Tapi kalau tetap, itu artinya kita sama-sama cinta sungguhan. Iya mas, setuju. Sejujurnya, aku gak tahu tujuan Mbah Suro kasih cincin ini ke kita. Tapi sejak ritual malam itu, Mbah Suro menunjukkan sikap lebih pada kita berdua. Benar. Jangan kencang-kencang toh. Habisnya enak. Kalau begitu, kita bisa gantian setiap saat. Iya mas. Aku gak kuat. Enak sekali. Tok tok tok. Mas Prapto, baksonya. Oh, iya, sebentar. Keduanya pun buru-buru ke kamar mandi lalu memakai baju. Dan Prapto mengambil bakso dan menutup kembali pintu kamar.
Mas, makan dulu. Makasih. Bagaimana kalau kita lepas dan buang cincin ini? Iya nih, di sebelah ada sungai. Sini, aku yang buang. Jangan lupa berdoa. Prapto pun berdoa. Lalu, hap, membuang kedua cincin itu ke sungai. Lalu, menghampiri Tejo dengan tatapan aneh. Kenapa toh? Kamu berubah pikiran? Tidak, Aku tetap suka sama Mas Tejo. Bahkan masih gak nyangka dengan apa yang barusan kita lakukan. Begitu cepat, tapi mendebarkan. Sama. Aku makan ya. Ya, yang banyak makannya ya. Kalau habis nambah, dan gak usah bayar. Mas Tejo gratis seumur hidup karena pacarku. Makasih ya. Jujur, sebelumnya aku pernah kagum sama Mas Tejo. Orangnya baik, gak pelit, suka borong bakso saya, dan traktir teman-temannya ke saya waktu saya masih dorong gerobak. Kembalian juga gak pernah diambil, dikasih saya. Gak pernah ngutang kayak orang-orang lain. Pernah bantu saya waktu ban kempes. Sampai saya dulu pernah membatin dalam hati. Kalau aku cewek, pasti aku ingin mendapatkan Mas Tejo. Kaya, ganteng, baik lagi. Dan sekarang, meskipun kamu laki-laki, kamu tetap bisa mendapatkan aku kan? Ya toh? Iya, aku bahagia. Love you Mas Tejo. Love you too. happy ending.